duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Abanto Leoter Koran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung kepikiran gue sama kemarin, man. Tuh kenapa gue kemarin ketemu pocong mukanya mirip dia. Gue mau nyamper, mau nekong ke arah gang rumah gue. Dia nongol ucuk-ucuk lemas, bang. Mas, tadi aku mau lari nggak bisa, kata dia. Setelah itu udah berusaha lari, bang. Dan nenek itu ngejar. Begini. Ngejar. Dia mau masuk gang, pas masuk gang rumah gue. Nenek itu sama cekikikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue datangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya nih selama dia bekerja di kantor redaksi koran di Jakarta. Jadi dia itu ya selama bekerja ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor bersama teman-temannya. Langsung aja kenalan sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Om Ari. Om, Baik, thank you Om ya. Orang Depok datang ke Bekasi buat nyeritain ini. Depok tuh jauh loh sini. Gue ngelewatin 3 planet. Neptunus, Pluto, Mars. Jauh Om ya ke Bekasi Om ya. Om, thank you Om ya datang ke sini. Om ini katanya mau nyeritain waktu Om kerja di redaksi. Oke, ini kantor apa sih Om? Kan biar buat bayangan aja nih orang-orang. Ini sebuah kantor redaksi koran. Kalau zaman dulu kan Koran. kita koran ya. Sekarang udah nggak ada koran. Sekarang kan udah digital semua ya. E-book, digital semua. Zaman dulu hype tuh koran tuh. Koran, ya. Kayak gitu intinya. Ya. Oke, jadi emang koran tuh dulu hype banget ya. Dan deadline banget ya. Nah, Om sebagai apa di sana? Ilustrator media. News Ilustrator. Di Jakarta di mananya Om? Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Dan ini kejadian-kejadian horor yang Om alamin, memang katanya karena Om tiap malam itu sering tidur situ ya. Memang kerjanya malam ya, shift malam. Bukan shift malam. Memang rutinitas kerjaan di redaksi koran itu malam. Oke, kalau sebagai apapun itu sebagai ilustrator ya malam. Ilustrator news, ilustrator berita. Kenapa Om? Kok bisa malam gitu? Ya memang ketentuannya seperti itu. Jadi kalau pagi biasanya tugas wartawan di lapangan. Oke. Nyari-nyari berita. Siang dia nyetor berita ke redaksi. Nah, redaksi diolah lagi sama redaktur dan editor bahasa. Nah, redaksi itulah. Jadi kita kerja dari sore sampai malam itu. Oh, baru diedit ya korannya ya, di malam. Percantik. Halamannya kayak apa, headline-nya mau kayak gimana gitu. Seperti itu ya produksi koran zaman dulu ya. Pagi baru dikasih ke pedagang yang penjualnya. Jam 2 itu kirim materi file kerjaan kita ke server percetakan. Percetakan tersebar di beberapa daerah itu ya. Jam 3 atau jam 4 udah cetak, udah jadi beres sirkulasi. Baru jual-jual gitu ya? Iya, enggak, sirkulasi itu ngirim ke agen koran mana, nanti didistribusi kemana-mana lagi. Seperti itulah produksi koran ya berarti zaman dulu ya. Luar biasa banget ya, kita baru tahu juga nih aku nih, ternyata emang ilustrator kerjanya malam ya, bukan sip-sipan lagi, emang harus malam. Itu kebetulan saya ilustrator berita, jadi malam. Om, sorry nih Om, ini untuk sebelum masuk ke cerita ya, mungkin terakhir di opening kita kali ini, mau nanya nih buat gambaran aja sama sahabat lonceng di rumah. Ilustrator itu apa Om, seorang ilustrator? Ilustrator adalah sebuah pekerjaan di mana kita bertugas untuk memvisualkan, menggambarkan hal yang berupa materi berupa naskah, tulisan maupun lisan. Jadi tugas kita mengilustrasikan atau menggambarkan sebuah kejadian-kejadian gitu. Itu ilustrator. Gitu deh. Jadi mungkin ditahan dulu Om cerita-cerita detailnya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Om Ari, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang skip-skip. Dan buat sahabat lonceng di rumah nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan Om Ari, langsung kita mulai Om ya ceritanya. Oke Bang.
jeda waktu tahun 2008 sampai dengan 2011 tuh mengalami hal-hal mistis di kantor Bang. Jadi awalnya tuh gue diajak kawan dari komunitas dulu kan kita kan punya link komunitasnya, kawan-kawan seni gitu. Kebetulan dia udah bekerja di sana, gue diajak sama kawan gue itu. Ri, lo mau nggak kerja di kantor redaksi berita koran, kata dia. Oh boleh tuh, mau. Gue sebutin dulu namanya Bang ya. Kawan gue tuh namanya Arif ya. Jadi apaan tuh? Jadi ilustrator. Oh boleh tuh, kata dia. Emang lo udah kerja di sana? Gue nanya ke dia kan, si Arif. Udah, gue udah ada 3 bulan kata dia kerja. Oke lah, syaratnya apa? Udah gampang, lo masuk aja dulu, lo datang. Singkat cerita, datanglah gue ke kantornya tuh Bang, malam-malam ya. Ditemuin lah gue sama manajer artistik. Namanya Pak Wis ya. Pak Wis. Pak Wis. Ini Pak, si Ari yang mau jadi ilustrator di sini, kata dia. Oh ini Ari, kata dia. Iya. Iya Pak, saya Ari Pak. Mana gambar-gambar contohnya? Ini Pak, kayak gini. Terus dia bilang, oke nih. Kamu siap nggak langsung kerja, kata dia. Oke Pak, siap. Malam ini juga Pak? Iya. Saya kan tadinya niat kesini cuma mau tahu doang Pak, apa redaksinya kayak apa. Belum siap bawa lamaran. Oh gampang lah itu, kata dia. Penting langsung kerja aja. Deadline nih, katanya. Oh gitu. Iya. Waduh, langsung deadline. Udah lah Pak, siap lah. Mau nggak mau, siap nggak siap, gue harus siap kan. Udah kamu pegang 2 halaman ini. Bagian ilustrasi kamu pegang. Oke Pak, siap. siap pegang. Kerjalah gue di situ. Mulai malam itu juga setelah diperkenalkan manajer itu. Terus besoknya kembali gue rutinitas kerja lagi malam kan. Biasanya gue berangkat dari rumah tuh jam 5 sore ya dari rumah. Nyampe kantor sekitar jam 6 lah, jam 6 atau setengah 7 paling lambat. Mulai start kerja gitu. Hari pertama, ke 1, ke 2, gue masih aman-aman aja, nggak mengalami hal yang aneh ya. Kita silaturahmi yang lain-lain, kenalan sama kawan-kawan redaksi, ini siapa. Terus gue jelaskan juga, di meja gue tuh khususnya di divisi ilustrator atau artistik di koran, itu ada 8 Bang. Jadi deretan gue 4, depan gue 4 gitu. Jadi kita disikat-sikat gitu, setiap Bang tau lah kalau ruang redaksi ya kayak apa gitu. Seberang gue tuh divisi layouter tuh lebih banyak, ada 20 orang lebih. Dan divisi gue ada 8 untuk ilustratornya, manajer 1, koordinator 1, total 10. Tapi ruangannya ngeblak semua, kelihatan semua? Kelihatan semua. Kaca berarti partisinya? Partisinya sebelah sini pintu masuknya kaca. Pintu masuknya kaca. Ini di dapur redaksi buat ini aja ya, khusus buat ilustrasi sama layout ya. Yang ketutup tuh? Gitu. Selebihnya redaktur lain, tempatnya lain lagi gitu. Jadi ini kantor berita. Ini posisi dari gue di sini kantor berita. Ketika kita masuk pintu kaca, kan depan pintu kaca itu yang ruang utama ada ruang meja resepsionis. Resepsionis. Nah di meja resepsionis sebelah sininya itu ada pintu kaca lagi yang mau masuk ke bagian redaksi. Jadi kita menghadapi 2 pintu kaca gitu. Dan sebelah resepsionis sebelahnya sini ada ruang untuk meeting. Nah kalau kita masuk sebelah kiri ada ruang khusus redaktur semua, editor semua di situ, dan pemimpin redaksi, sekretaris di sebelah sananya, pojok. Ruangan saya di sebelah kanan. Ada pintu lagi masuk kanan gitu. Dan di tengahnya tuh ada tangga besi. Tangga besi di tengahnya tuh. Padahal di lorong sana juga ada tangga lagi, cuman agak jauh gitu. Tangga besi. Nah, saya di situ ya kerja. Biasa rutinitas saya kerja malam di redaksi. Biasalah gambar bikin ilustrasi dari artikel, berita, segala macam kayak gitu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, oke, nggak ada masalah. Waktu itu pas saya kerja di sana, itu kan kondisi redaksi kan terang benderang Bang. Kalau di ruang kita ya, ruang layouter sama ruang ilustrator terang benderang. Nah, saking asiknya saya kerja di kantor, waktu itu setelah selesai deadline, anak-anak kok banyak yang nggak pada balik, pada nginep gitu ya. Ada yang main game, ada yang Facebookan lah, ada yang saya ngejain job lain lah, entah apalah gitu kan. Wah asik juga dalam hati saya kan, begadang sama mereka.
ngumpul-kumpul. Nah semenjak itu saya mulai ketagihan tuh bang, begadang bang sama teman-teman kan. Kebetulan di layouter ada yang begadang 8 orang sampai kadang 7 orang sebelah layouter, sebelah ilustrator yang begadang cuman 3 orang tuh begadang. Kalau kawan saya yang namanya Arif yang bawa saya kerja, dia nggak pernah begadang, dia balik ke rumah. Nah saya kenal sama kawan ilustrator nih yang satu namanya Oke, saya sebutin namanya Oke. Dia tuh jebolan IKJ Jakarta di sinematografi, tapi dia jadi ilustrator di sana. Nah saya dekat tuh sama dia tuh, dekat. Bodinya kayak Bang Gilang, gemuk gitu. Nah dia tuh jarang banget pulang bang, rumahnya di Cilincing. Tidurnya tuh di kantor. Oh tidur kantor? Tidur di kantor. Jadi tidurnya mereka biasanya di meja kantor, dia ngasih kardus gitu bang. Kardus tidur di situ. Kadang-kadang tidur di ruang meeting, kadang tidur di musola gitu kan. Nah saya asik tuh bang ketagihan, begadang tuh. Pas hari itu begadang asik. Nah setelah banyaknya orang-orang yang begadang gitu, security kan biasanya kan suka mantau kan, lapor ke atasan yang ada begadang gini-gini. Di perusahaan akhirnya ditentukan kebijakan pas hari itu, pas besok malamnya itu kebijakan dimatikan seluruh aliran listrik. Oh, Seluruh aliran listrik yang ada di situ. biar nggak boros ya berarti? Alasannya entah kenapa lah gitu kan. Kecuali yang ada di lobi sama musola sama pantry itu yang dinyalain. Selebihnya lorong mau ke toilet tuh mati. Pas ada kebijakan malam itu nggak ada aliran listrik, dimatikan, padam gitu, gelap. Itu mulai berkurang bang yang begadang bang. Iyalah. Tapi saya udah kasihkan begadang sama teman-teman ya. Apalagi saya kenal sama security, udah gaul gitu sama teman-teman asik. Ilustrator ada salah satu itu namanya Oke yang selalu stay nginep di situ. Nah di malam itu, waktu itu posisi saya udah sekitar habis deadline ya, jam 2 malam ya. Saya sama kawan saya tuh biasa kita gelar inilah cari kardus apa tuh di meja gitu. Sembarangan ada yang teman tidur di meja juga di situ. Nah pas saya tidur itu malam-malam bang, pas malam-malam saya dengar ada orang ngetik keyboard komputer bang, tek 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 tek. Penasaran lah saya kan, goblok banget dalam hati saya kan. Oh udah tahu listrik mati, kok main komputer, saya melongok bang. Saya longok loh, saya tadinya posisinya tidur dari di bawah meja, gitu selongok gitu. Nggak ada orang. Nggak ada orang sih. Waduh, ya apa kuping gua salah apa gimana? Oh, udah tidur lagi deh tuh. Lah bodo amat. Beberapa hari kemudian ya, jedanya beberapa kemudian, gua begadang lagi tuh. Begadang, gua ke ruang pantry. Gue bikin kopi tuh bang. Di ruang pantry kan ada kopi, ada gula ya. Gue bikin kopi. Karena gue nggak ada kopi. Nah ini toples gula geser bang. Kalau gue mau gini ya, gue mau begini. Mau apa? Mau ngambil gula. Seret. Langsung gue kayak, gue gini kan. Kok bisa geser? Bingung tuh gue di situ kan. Kok bisa geser? Apa ada gempa apa gimana nih? Padahal tadi nggak berasa gempa. Udahlah, gue nggak heroin kan. Udahlah, gue ambil lagi gulanya. Udah satu doang itu geser. Tapi gue masih pikiran kok bisa geser gitu. Padahal nggak ada gempa. Oke lah itulah. Beberapa kemudian gitu gue nginep. Gue sering nginep bang. Kegiatannya apa om kalau lagi nginep gitu om? Kan listrik udah nggak ada tuh om. Ya itu kegiatan gue. Kadang gue suka ngobrol bang sama kawan ilustrator juga. Sambil ngopi gitu di ruangan. Iya. Tapi posisi gelap apa nyala sih lampu? Kalau ngobrolnya di lobi bang. Oh, ngobrolnya di lobi. Di lobi. Jadi kalau di ruangan tuh hanya buat tidur aja. Buat tidur, buat istirahat. Ruangan Karena udah gelap semua kan. gelap. Beberapa hari kemudian gue nginep lagi tuh. Udah selesai ngobrol kita, habis makan malam juga ada. Kita makan ngobrol, kita ke ruangan tuh. Dia tidur duluan di mejanya, gue tidur di meja gue pakai kardus tuh, atas komputer. Itu lagi-lagi ditunjukin keanehan. Jadi ini pas gue mau gelar kardus ya, kan gue posisi kan mau mending bongkok ya. Ini komputer ya, ini meja. Gue mau gelar kardus, gue pasti bungkuk gini.
Itu komputer nyala bang, di sebelah sana. Padahal posisi gelap. Komputer nyala, posisi gelap. Bayangin pakai logika dulu. Kok bisa nyala ya? Gue bingung di situ. Sempat mikir juga gue bang. Kok bisa nyala ya? Ini kan komputer gue aja mati. Dicolokan ini aja kan nggak ada nyala-nyala itu. Saklar kan? Kan dimatiin kan listriknya? Hah? Dimatiin kan? Iya. Kok bisa nyala gitu? Terus nyala dia berkedip gitu bang. Cek. Cek gitu. Nah, ya udahlah. Udah sempet bingung juga gue tuh bang. Bingung. Udahlah. Gue nggak mikir apa-apa, nggak mikir aneh-aneh tuh. Udahlah. Mungkin error atau apalah gitu kan. Gue nggak peduli lah gitu kan. Gue denial lagi gitu. Paginya, gue ngomong sama kawan gue yang ilustrator tuh, si Oke, pas bangun. Dia kan siap mau pulang, gue mau pulang. Malam gue mau gelar kardus sini. Posisi gue agak bungkuk. Itu kok komputer nyala sebelah situ. Yang mana, Rik? Yang sebelah situ. Asli lu kata dia, iya. Kan listrik diputus kata dia. Itu lu mau tau nggak, Rik? Komputer siapa? Itu namanya Asep. Asep siapa, Kak? Itu ilustrator yang sebelum lu kerja di sini, dia meninggal tewas kecelakaan. Mohon maaf, gue doain dulu sebentar bang ya. Nggak apa-apa, gue minta izin waktu ya, sebentar ya. Di podcast Lonceng Misteri ini, gue turut berduka cita juga dan mendoakan semoga almarhum kawan gue, ilustrator Asep, meskipun gue belum kenal dia sebelumnya gitu. Setelah gue diceritain kawan gue itu kan. Gue doakan mudah-mudahan arwahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Nah, di situ bang, akhirnya pas diceritakan kalau itu komputer ilustrator sebelum gue, namanya Asep, gue jadi ini parno juga bang. Pas kejadian yang malamnya itu kan, kok komputer bisa nyala, pantesan ini. Nah kawan gue si Oke itu, ilustrator itu, si Oke, ceritain kronologisnya. Jadi gini Ri, kronologisnya ini kan berdasarkan hasil olah TKP segala macam dari kepolisian, rumah sakit, kayak gitu. Jadi si almarhum korban ini side job, dia kan emang orang udah pada tahu dia side job ya, di tempat lain kerja, pagi siang kerja, malam di redaksi koran. Dia tuh kecapean, naik motor, tabrak mobil, jatuh, kegiles, Metro Mini. Iya, elah. Meskipun gue belum kenal orangnya ya, siapa pas gue diceritain kawan gue itu bisa nas gitu ya. Ya dilendes gitu intinya. Roda bis Metro Mini. Itu pas anak-anak kawan-kawan redaksi ngejenguk dia di rumah sakit Cipto di ruang kamar mayat, itu kondisinya udah mengenaskan bang, udah berlumur darah, udah bercapak roda bis Metro Mini. Gitu. Gue diceritain itu sampai shock juga. Kok bisa gitu ya? Iya. Itu naas gitu. Makanya lo kalau ini hati-hati di jalan, kata kawan gue. Iya kak. Oke. Situ langsung gue mundur ke belakang. Setelah dari si Oke cerita kayak gitu, apa mungkin yang keypad bunyi itu tek 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 itu dia atau entah korinya atau apa kan gue nggak ngerti kan. Iya. Terus yang komputer nyala juga gitu kan. Terus beberapa kemudian gue nginep lagi, emang gue suka nginep. Gue kencing nih toilet bang. Wah nggak tahu gue toilet. Lorongnya gelap, toiletnya nyala, pantry nyala. Merinding juga bang. Waktu habis selesai deadline kan orang pada sepi bang, nggak ada orang pada di sana. Paling yang nginep aja, yang nginep pun kadang di dalam, kadang di luar, gitu kan. Udah habis selesai deadline, intinya keadaan gue menggambarkan suasana kantor itu malam, sepi, hening, udah nggak ada aktivitas ya. Apalagi ada kebijakan lampu dimatikan kayak gitu kan. Ya saking nggak tanya, gue kencing aja lah, meskipun gimana. Gue kencing, lewatin pantry, gue masuk ke toilet. Nah gue masuk ke toilet. Gue ngencing tuh bang, ngencing. Jadi masuk kita buka pintunya tuh bukan model gini bang. Jadi didorong, tutup lagi. Pintu koboi ya namanya. Iya. Nah, gue buka, tutup lagi, plek. Nah, jadi di situ pas kita masuk ada urinoir 1, 2, 3, 4. Oke. Urinoirnya begini posisinya L. 1, 2, 3, 4. Nah gue yang di sananya gue ngencing. Nah gue lagi ngencing, ser gitu kan.
tiba-tiba gue denger, lo tau nggak bang kalau di toilet itu ada mesin pengering tangan. Iya. Abis kita di keran wastafel Iya. itu. Yang berisik tuh. Gue lagi ngeceng gitu, tiba-tiba bunyi bang. Mesin pengering tangannya itu. Kaget gue dari belakang kan. Gue kan ada orang. Nggak ada. Seperti ini juga gue, gemeter juga tuh. Mesin pengering tangan bunyi. Setahu gue kalau tangan kita diginiin di mesin tuh baru bisa aktif gitu ya, bunyi gitu. Ke sensor deh. Ke detect gitu. Ini kok bunyi gitu kan? Udahlah. Buka pintu, tutup cowboy, udah gue masih ini lah. Udah amat lah gitu. Nah, berikutnya entah di beberapa malam kemudian barulah gue ditemuin yang benar-benar sesungguhnya solid. Ketika gue kencing lagi, seperti biasa gue habis dari ruang ilustrator menuju lorong, ini pantry, ini toilet, gue kencing. Gue senang lebih, entahlah kencing, lebih senang agak ngojok di sana. Di sini kan ada juga sebelah sini. Gue kencing gitu. Tiba-tiba di sebelah gue nengok dari ekor mata gue. Kok ada orang, kapan masuknya kan? Tadi kosong. Terus dia menghadap ke ini, tembok gitu kan. Lagi ngencing juga deh? Ngencing juga. Kayak abang begini, modelnya. Perawakannya kayak abang juga begini. Gemuk, ngencing, gitu. Nah gue bingung kan, posisi gue di sini. Dia menghadap ke sana ya. Jadi saling gini ya? Sekarang kan L ya. L. Dia menghadap ke sana, gue ke sana. Iya. Kencing. Gue nengok ekor mata, ada orang. Kapan masuk ya? Padahal kalau masuk kan bunyi tuh bang. Pintu koboynya? Bunyi, trak gitu kan. Terus gue giniin, begadang bang, gue gituin. Dia diem aja kan. Gini. Posisinya. Pakai baju apa? Jaket warna biru-biru tua. Bukan seragam kantor ya? Enggak. Seragam kita kantor ada. Cuman dia pakai jaket biru tua sama jeans agak belel gitu. Oke. Kayak gitu. Rambutnya agak ikal-ikal keriting gitu. Bukan. Tapi dia nggak ngeliat ke muka gue kan. Dia posisi masih di sana ya. Gue ngomong gitu. Begadang bang. Dia diem aja kan. Yang sombong banget sama gue. Udahlah. Nah, terus gue pengen kencing, gue cuci tangan di wastafel lah. Gue nyalain wastafel, keringin tangan, set. Nah, gue mau buka pintu cowboy. Bang, gue balik duluan ya bang. Gue ke ruangan dulu ya bang. Gue buka pintu cowboy, gue nengok ke kanan. Anjir. Itu orang. Mukanya darah-darah bang. Itu solid banget sumpah. Darah-darah mukanya, darah gimana sih? Kayak hancur gitu. Udah nggak. Langsung gue kabur gitu bang. Tadi gue nge-freeze. Gue hampir mau nabrak pintu kaca bang. Hampir mau nabrak pintu kaca, udah kesenggol, brak gitu kan. Untung nggak tengahnya gitu kan. Masih ininya pinggirannya tuh. Brak gitu kan. Udah berangkat bising. Terus ada kawan gue tuh bangun dia. Kedengeran gue agak nabrak pintu kaca itu kan. Kenapa Rik? Gue tadi di toilet, lagi ngencing, itu ada orang. Gue tegur diam aja, gue pikir orang sini. Begadang. Terus gimana Rik? Dia itu, ini mukanya berdarah namanya Oka temennya. Masa sih? Iya. Kayak gimana orangnya, ciri-cirinya? Dia gemuk, pakai jaket gini. Celananya gini. Rambutnya gini. Langsung. Asli lu nemu dia ke dia. Yang lu ceritain tuh ciri-cirinya mirip banget sama ilustrator yang sebelum lu kerja di sini. Fix, nggak salah lagi. Almarhum Asep ini? Almarhum. Itu almarhum Asep, Rik. Almarhum Asep. Entah itu Horin atau apa ya, kita nggak ngerti bang ya. Entah. Arwah kan nggak mungkin juga. Arwah kan urusan sama Tuhan. Entah Horinnya, residual energinya dia masih ada di situ. Pas lagi kejadian atau apa. Intinya gue ditemuin itu pas malam itu. Dan gue nggak bisa lupa sampai sekarang. Kalau inget mukanya. Oke, itu pas abang nengok ke dia, itu tatapan muka dia tetap lurus atau nengok ke abang juga? Nengok ke abang? Tadi kan sebelum saya ceritakan madep ke tembok. Pas dia dengar sahabat saya duluan dulu ya bang. Mau ke ruangan, baru dia nengok. Nengok gini ke abang? Nengok, iya.
Dia kan, mereka nih oir, ini tembok, dia nengok ini, saya lagi di sana. Itu muka darah semua udah. Darah semua. Langsung tuh. Itu gue sepesok juga Bang. Kalau nggak salah gue sakit lah waktu itu. Sehari apa 2 hari gitu. Saking itu. Gue izin nggak masuk kerja. Berikutnya juga malam berikutnya. Entah setelah gue udah selesai sembuh ya. Sembuh dari sakit. Sempet izin sama manajer sama teman-teman juga. Nginep lagi lah gue situ. Gue sering nginep karena posisi rumah gue jauh Bang dari kantor. Kalau malam pun juga ya kadang kondisi lelah gitu kan, takut kenapa-napa gitu kan. Iya. Nginep aja lah. Kebetulan juga ada kawan asik nginep bareng. Nah malam berikutnya gue tidur juga tuh di situ, seperti biasa di meja, habis ngobrol sama kawan-kawan sama security di lobby, balik ke ruangan kita masing-masing. Biasa gelar kardus gitu. Nah gue pengen minum tuh aus Bang. Akhirnya gue bangun kan dari itu di bawah meja, kalau meja gue bangun. Pas gue mau bangun di komputer nih Bang. Nah gue mau bangun begini, gue nengok ke kanan. Itu ada almarhum Asep duduk di meja kerjanya. Tapi posisi ngebelakangin gue dengan jaket yang sama, rambut yang sama malam-malam itu. Langsung lah gue merinding Bang. Gue kabur ke lobby. Kebetulan di lobby ada security. Ngos-ngosan. Si Oko udah tidur. Kenapa lo ngos-ngosan? Gue ngeliat ada almarhum Asep di meja kerjanya. Masa sih lo udah bangun kan di sofa gitu. Mana-mana kata dia. Dia mah orangnya salon Bang. Si Mulyadi itu. Nah, mana yang di mana lo ngerti? Kagak ada lagi. Disamperin nggak deh? Nggak ada. Dia mau nyalinya gede. Kalau ada gitu berani. Ya, itu yang kejadian di gedung pertama gue kerja Bang ya. Nah di sesi berikutnya kebetulan gue dapat jatah libur, bukan libur, cuti. Gue ambil cuti 2 hari. Kalau di situ kan sistemnya dalam setahun ada 12 hari. Jadi kita mau ambil berapa hari pun bisa, mau 3 hari, mau 4 hari. Nah, gitu. Gue mau ambil 2 hari nih Bang. Itu di luar libur reguler ya. Siangnya kan gue habis jalan sama anak bini gue kan, gue ingat waktu itu ke Ragunan, jalan gitu, udahlah malamnya istirahat kan, kamar tidurnya gue di ruang tamu, habis nonton TV lah gitu, dan ini TV, ini karpet, gue tidur di situ di bawah. Nah malamnya gue lagi tidur itu Bang, dan ini nggak bakal gue lupa pengalaman mistis yang nggak bakal gue lupa seumur hidup. Gue tidur, ada nyamping gini Bang, nyamping gini. Kondisi ruang tamu gelap. TV gue udah gue matiin. Oh, TV udah dimatiin? Gue matiin. Gelap. Gue tidur nyamping. Lo tau nggak Bang? Di belakang gue kayak ada yang nyundul. Berasa nggak? Misalkan lo tidur begini, kayak gini nyundul. Dek, gitu. Kaget lah gue kan Bang ya, gue lagi posisi begini kan, ini sono tembok, gue ngadep tembok, sentuh, dek gitu. Penasaran dong gue kan, gue nengok ke belakang, anjing, pocong. Pocong, gue kaget, gue nengok begini, astagfirullahaladzim. Langsung gue, namanya kalau ngeliat gituan Bang, langsung kok gue enggak, gimana mau kabur mau gimana gitu, udah ketahan, ingat muka dia mau, gitu. Coba gitu, mukanya hitam. Hidungnya tuh ada kapas, masih ada kapas. Pocong baru beradab tatap-tatapan gue sama tuh pocong. Dia ngeliat gue begini, gue mau bangun, nggak bisa. Terus gue mau begini lagi, mau diri, gue nengok ke belakang udah nggak ada. Kaget, gue masuk ke kamar tidur bini gue duduk, mama buka. Tadi kan dikunci di dalam sama dia, dibukain sama dia. Kenapa? Tadi gue dorong tamu, ada pocong. Masa sih? Iya. Udah terusin aja. Di libur hari kedua, cuti hari kedua, gue di atas tidur nih. Anak bini gue di bawah, gue di atas. Kebetulan kan rumah gue ada tingkat atas, 1 kamar aja nih. 1 kamar biasanya gue pakai buat ngejam sama teman-teman kantor, suka datang pada main musik gitu ya. Jadi di sana gue jadiin keyboard murah lah, apalah, kahon, gitar akustik 1, elektrik 1, udah itu aja.
gue suka ngeband ya, sebelumnya gue cerita. Suka ngeband, kantor-kantor suka pada datang gitu. Itu buat jadi markas di atas. Buat intinya jarang dipakai gitu ya. Kalau gue waktu itu pengen tidur di sana kan, habis main gitar, tidur di atas. Itu padahal masih sekitar jam 10 malam, belum jam 12 malam. Gue tidur di sana, gue ingat. Di sana kan ada di dalam kamar atas itu ada balai Betawi dengan bambu. Balai itu ya. Tidurlah gue situ bang. Gue lagi tidur begini, posisi gue begini nih balai bambu. Oke, gue tidur saya. Sama tembok. Nah sini pintu. Gue nengok kanan gini. Tuh nggak bang? Pocong lagi ada di situ. Di sudut tembok. Oke. Kaget lah gue lagi begini. Pocong lagi gila. Gue langsung. Wah langsung udah. Gue mau ngomong apa, udah nggak bisa kata-kata, udah apalah pokoknya udah diem udah gimana ya, perasaannya kayak kesedot energi kita bang kalau ketemu gitu bang. Udah nggak ada daya gimana gitu. Sampai gue niat lagi, hilang. Set. Terus habis itu gue udah bisa mau bangkit, gue turun ke tangga, duduk lari ke bawah. Bini gue nanya, kenapa pak? Di atas ada pocong lagi sih, kayak kemarin. Masa sih? Saya nggak pernah ketemu pocong, kata bini gue. Makanya jangan gini, jangan suka begini, nonton film-film ini. Kagak mah. Gue bilang ini apa emang keberanian aja, sial kali gue ketemu gitu kan. Itu 2 kali bang ya. Tadi gue ceritain kalau ketemu pocong 2 ya. Besoknya gue masuk kerja dari rumah gue jam 5 sampai kantor jam sekitar 6:30 malam. Depan pintu utama kaca buka, ada resepsionis apa, bang udah tahu kabar belum, kata dia. Kenapa? Kabar apaan? Itu bang baca di pintu kaca yang sebelah kanan. Ada tulisannya bang, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Abanto Leoter Koran. Sok di situ gue. Gue belum buka pintu yang mau ke redaksi, masih kaca, gue udah bengong ini. Saya ngeliatin itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung kepikiran gue sama kemarin bang. Tuh kenapa gue kemarin ketemu pocong, mukanya mirip dia. Oh, ternyata itu dia, pocong itu. Iya. Terus gue mulai mikir nih, apa gue kemarin ketemu dia mau nyapa gue apa gimana ya? Dan gue keingatan lagi, flashback. Sebelum gue cuti, langsung ke flashback nih bang ya. Sebelum gue cuti, gue ceritakan. Yang gue sebelum ketemu pocong itu, gue mikir lagi, bengong lagi. Sebelum dia meninggal, gue sempat di redaksi kita kan nunggu berita kerjaan kita bang dari dari redaktur. Nunggu berita dari redaktur, baru kita kerjakan entah layoutnya, entah ilustrasinya, entah grafisnya gitu. Nah waktu itu kerjaan gue belum masuk, gue nyantai dong ke lorong dekat toilet tuh, duduk di bangku lorong itu. Gua malam itu ngobrol bareng sama si almarhum sebelum dia meninggal. Dan dia sendiri lagi bengong aja gitu. Tapi tatapannya kosong kayak ngadep tangga. Itu sebelum dia meninggal yang gue inget. Dan gue langsung flashback ke situ tuh. Gue inget waktu itu gue ketemu dia almarhum sebelum meninggal. Tok lu sendirian aja sini Tok. Nyalain pada kemana nih? Di dalam bang. Emang belum ada kerjaan? Belum banget. Kasih rokok lah gue. Gue ingat dia ngasih rokok gue kretek Samsu. Dia bang rokok bang katanya. Oh iya, Pak makasih. Dan hari itu juga nggak banyak kata-kata. Abis dia selesai ngasih gue rokok, udah diam aja dia. Diam. Biasanya kan dia ngobrol, diam aja. Diam, gue ngerokok bareng. Terus waktu itu zamannya HP masih poliponik bang ya. Saat gue lagi ngerokok, si abantong rokok, gue udah SMS redaktur. Bunyi, Ri, berita udah masuk, lo garap dah tuh, udah gue kirim ke server. Oh iya siap. Barulah, Tok gue tinggal dulu ya, gue mau ke meja mau kerja. Oh iya bang kata dia. Nah itu terakhir kali gue ketemu dia,
Gimana gue nggak shock? Tahu kalau dia ternyata meninggal. Dan diceritakan kawan-kawan dia meninggal pulang kerja kecapean entah kenapa ya, jatuh dari motor, dia palanya ngantem trotoar, pecah. Malam dia habis yang ketemu abang itu ya, meninggal ya berarti ya. Dan saya cross check validasi ke kawan-kawan, meninggalnya pas saya habis cuti. Pas saya cuti, libur kerja 2 hari, dia meninggal. Itu saya validasi ke kawan-kawan. Berikutnya, pas gue libur, cuman jeda waktu udah agak lama dari kejadian itu ya, kejadian Bantu. Ada seminggu atau berapa hari gitu. Intinya gue ada di situ sama anak bini gue, datanglah ponakan dari bini. Dia kan tahu di kamar atas gue kan ada gitar alat musik. Oh, minjam gitar ya, kata dia. Ya udah main aja. Nggak apa-apa main, udah sana umur ke atas lah dia. Saya sama anak bininya di ruang tamu. Nah pas dia ke atas, kabur dia. Jadi belum lama ke atasnya, berapa menit, ada sekitar 2 atau 3 menit dia ke atas. Kabur, duduk. Loh kenapa? Nama Dela ya. Dela, kenapa Dela? Kenapa? Sok, om, tolong, kata dia. Tolong, kenapa? Di atas ada pocong om. What? Baik. Masa sih Dela ya? Gue cuman nggak mau sama dia kalau emang iya ada pocong di atas ya kan? Karena waktu itu gue ngalamin juga di atas. Cuman udah aku tenang aja. Udah Dela, udah. Sini udah, mau om, udah nangis sampai meluk bini gue, nangis. Nah mau kejadian gitu, berdoalah gue kan. Mohon maaf kalau gue punya salah sama lu. Mohon maaf kayak gini. Kalau lu udah meninggal kayak gini, mohon maaf gue nggak bisa nyaksiin lo dikebumikan kayak gitu, mohon maaf kayak gini. Gue bacain doa lah kayak gitu bang. Alhamdulillah semenjak itu nggak ada gangguan lagi bang. Nah terus ini dari gedung 1 gue pindah ke gedung sebelah. Waktu itu ada kebijakan dari kantor. Dari sebelumnya gue bilang ke lo, gedung pertama kan lantai 2. Gedung pertama lantai 2. Lantai 2. Gedung yang kedua lantai 28. Kantornya nih di lantai 28. Kita pindah redaksi di sana. Enggak, jumlah tingkatnya ada lantai 28. Tapi saya kantornya di lantai 22. Oke. Lantai 22. Pindahlah ke sana kan, semua udah diangkut semua. Kita tinggal kerjanya aja. Di lantai 22, hari pertama ya biasa-biasa aja. Biasa adaptasi lah. Ini cerita gini bang. Waktu itu gue mau pulang kerja malam-malam. Waktu itu selesai deadline jam 1. Ya gue inget banget jam 1. Jam 1 atau setengah 1 lewat berapa gitu. Kawan-kawan udah pada turun gitu. Pada turun. Gue pencet lift ke lantai 1. Dari lantai 22 ke lantai 1. Ting. Oke. Dari bawah ke atas. Lantai 22. Ting. Kebuka. Masuklah gue. Masuk. Gue sendiri yang posisi bang ya. Udah bersepi ya. Langkah udah pada balik. Terang tuh tapi kondisi ya. Gedung ya. Temaram. Nggak terang temaram. Nggak terang lampu-lampu yang agak di lorong yang kap-kap kecil gitu. Oh iya yang seadanya aja ya. Kayak gitu. Masukkan ya ke dalam. Tutup, pencet lagi lantai 1 dong kan. Dari lantai 22 pencet lantai 1 kan. Ting untuk nutup pintu. Tep. Nah harusnya turun ya. Turun. Itu nggak bang, di lantai 9 lampu nyala 9. Ting. Nyala, kebuka pintu. Lah, gue bingung dong. Harusnya logikanya pintu lift dibuka itu ada orang naik kan? Iya. Iya. Ada orang ikut turun lah. Atau ada orang mau turun gitu. Kok kebuka gitu? Itu kondisi bang, gue inget demi Allah ya, gelap. Gue bingung dong, ini siapa yang naik? Siapa yang turun? Gue pencet lagi. Pintu tutup. Tutup. Pencet lagi lantai 1. Kling. Tuh bang, gue inget. Kebuka lagi pintu. Kebuka lagi, kaget lah gue. Ini anjing lah mati gue. Gue dipencet lantai 1 kok kebuka. Akhirnya gue penasaran kan bang, ini apaan sih nih gue bilang. Gue keluar tuh klip. Gue keluar gitu.
di lantai 9 itu gelap bang, nggak ada apa-apa tuh, gelap banget. Pintu itu ketutup, tuh anjing ketutup ke bawah. Wah, gue panik dah gue kan. Gue pencet-pencet, wah lama banget kan mau pencet ini, nunggu lift lama. Akhirnya saking gue panik, kok gelap banget, hening. Gue udah panik, gue mau menuju exit bang, menuju exit, pintu exit ya. Gue buka, nggak bisa kebuka, kunci. Wah, itu nggak bisa kebuka ya. Biasanya kan exit didorongnya tuh bisa gitu. Iya, pintu darurat. Kecuali di dalam. Wah, nggak bisa kebuka ya. Gue balik lagi ke lift. Wah, udah gue perasaan dag-diduk, campur aduk, jantung udah dag-diduk. Wah, gimana ini, sepi banget nih, kantor apaan kan gue bilang. Gue di ini lift, sininya kaca, sepi banget gitu, gelap. Lift 4-4-nya nggak ada yang kebuka itu? Nggak ada yang kebuka. Ya, gelap kayak gitu. Terus, wah, gue udah pikiran udah kacau deh. Gue nggak karu-karu udah pikiran udah keadaan itu kan. Gue udah panik segala macam, takut. Gue pencet lagi itu lift tombol. Gue pencet, buka. Alhamdulillah tuh gue, masuklah gue ke situ. Gue pencet lantai 1, pintu tutup dulu, close, baru pencet lantai 1. Turun lantai 1, kebuka, itu gue udah ngos-ngosan, gue jalan dari dengkul udah lemes bang. Di situ di gedung yang baru, nggak jauh dari lift ada ruang meja lobby ya. Meja lobby khusus buat security tuh kalau malam jaga ya. Oke. Gue nanya, Pak, tadi saya mau turun Pak dari lantai 22 ke redaksi, mau mencet lantai 1 kok kebukanya lantai 9. Itu liftnya rusak apa gimana ya Pak ya? Masa sih Mas, kata dia. Mas, lantai 9 itu udah 3 tahun nggak beroperasi, tutup. Nggak ada ini. Aktivitas kantor apapun. Katakanlah kan misalnya emang ada orang di situ Iya. kan. Misalnya emang orang itu udah keburu turun sebelum pintunya ngebuka kan. Kan biasanya orang emang mencet Iya. duluan kan. Tapi udah keburu turun ya, tapi udah terlanjur dipencet ya jadinya ikut kebuka kan yang liftnya abang. Tapi ya kalau dapat informasi lantai 9 nggak ada operasi lagi. Operasi. Ya, berarti Siap, emang nggak ada betul. orang kan. Iya makanya itu. Sampai sekarang gue nggak pernah lupa bang bilang gitu. Ini berikutnya kejadiannya waktu itu gue seperti biasa aktivitas gue suka begadang sama kawan-kawannya. Nah ini lebih enak, nggak ada kebijakan lampu mati bang. Nyala nih lampu Nyala. nih di gedung baru nih. Kayak beginilah, gini nyala masih enak. Gitu. Oh udah anak-anak pada begadang gitu, nggak ada ilustrator kadang 3, kadang 4. Zaman dulu, sorry bang, gue ngomong juga, gue main Kaskus sebelum main Facebook, Kaskus community itu. Ketagihan lah gue begadang di situ, ngeliat Kaskus, ngeliat tweet ini, launch apa, berita ini itu, yang lucu-lucu gitu menghibur. Lagi asiknya pada ngumpul nih, security lari bang, duk. Oh ya gue ceritain security ada 2 nih, yang namanya si Maman, yang orangnya kurang asik sama gue ya, lari, duk, nyamperin kita nih di ruangan divisi artistik. Lu kenapa man lari man? Kos-kosan ini dia nggak cerita dulu. Mas, kenapa? Gue bilang, tadi Ri, tau nggak Ri, kenapa? Pas dia mau patroli ke ruangan pemimpin redaksi, ini sekretaris, meja sekretaris 2, pemimpin redaksi di sini. Dia mau patroli, mau jalan gini, tau nggak bang, dia ngeliat ada sosok perempuan transparan nembus ke ini, pemimpin redaksi. Nembus gitu. Dia tuh sampai kaku ngeliat kayak gitu. Dia transparan sosoknya, pakaian kantor bang. Oke. Nembus itu. Itu kan pintu kaca. Ya, ruangan pemimpin redaksi itu. Kaget dia ngeliat gitu, shock. Langsung dia lemus gitu. Entah kenapa, dia entah pingsan atau apa, dia nggak ngerti lah, dia pingsan atau kenapa. Yang jelas dia nyeritain kayak gitu testimoninya. Pas setelah dia nemu sosok cewek transparan, itu baru cerita. Nah, pas dia ceritain kayak gitu, dia minta temenin bang kalau buat ini patroli bang, sama kawan-kawan.
Di beberapa hari kemudian, tepatnya sekitar tahun 2011, gue ingat banget, nggak pernah lupa. Itu kejadian yang gue ingat, kejadian di mana dulu heboh tentang sosok nenek gayung. Oh iya, pernah itu. Tahun 2011, ramenya kan, Iya, karena lagi di rame mana di berita-berita yang viral itu ada 2 orang pemuda ketemu lagi jalan, naik motor ya. Ketemu sosok nenek gayung itu, minta dianterin, nyata itu pemuda itu celaka dan mendapat sial gitu ya. Itu rame-ramenya lah tahun 2011 kayak gitu. Dengar berita dari, gue dulu kan main Kaskus kan, Kaskus atau Facebook, berita-berita kayak gitu. Nah kebetulan gue ada kawan yang suka ngecengin nih, si Oke, anak sinema kan. Apaan tuh nenek gayung, gini-gini, jangan percaya kayak gitu kata dia. Gak usah percaya, Ri, gitu. Iya, emang aneh juga ya Kak, iya, masa nenek-nenek bawa gayung mau mandi kali ya. Ya. Jadi kalau kita visualin, namanya kita orang ilustrator kan bayangin visual Bang. Apaan sih nenek-nenek, hantu setan, masa bawa gayung, apa seremnya dalam hati gue kan. Ketawa-tawa lah gue masih, iya ketawa-tawa gitu. Iya, aneh gitu. Jadinya gini, jadi setelah ramainya berita nenek gayung itu tahun 2011, gue balik nih sama kawan gue. Gue punya kawan juga satu lagi, anak reot, itu basis band. Kebetulan dia mau main ke tempat gue. Mas, ada yang gue, mas, aku boleh main ke tempat kamu? Boleh. Nah, orang Jawa ya, orang Malang lah. Ya, agak ini lah, Jawa medok ya. Boleh main gak aku ke tempatmu? Kata dia. Boleh, main silakan. Kita ngejam-ngejam kata dia. Ntar nanti, ya siap. Main. Ayo ikut. Gue sekarang nggak bawa motor nih, naik kereta aja kita. Oh iya mas, siap kata dia. Gue naik kereta bareng sama kawan gue, ada kereta malam tuh terakhir. Turun dari stasiun, gue naik angkot menuju ke rumah gue ya, berdua sama kawan gue. Udah naik angkot, nyampe lah gue di sebuah jalan akses mau masuk ke rumah gue. Aksesnya itu ya adalah sekitar 1 mobil ya, aksesnya gitu. Pas mau masuk, dikit lagi mau masuk ke rumah gue, di sini ada pertigaan di jalan. Pertigaan. Dengeran aku di situ suara kincring. Kincring. Tadi kan sebelum gue bilang di sana kan nggak ada apa-apa ya, sepi Bang ya, sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada sebab. Gue nengok kanan, kincring, apaan tuh? Apaan tuh kincring? Nah, gue cari sumbernya. Gue pikir peliharaan orang apa kelinci apa gitu kan, lepas ada ini kincringan atau kucing atau apa. Jelas banget suara kincringan Bang. Gue liatin kagak ada. Oke, kita udah nengok tadi ke kanan ya. Di kanan nggak ada. Pas kita nengok ke sini, gue notice juga sebelumnya itu kecium aroma melati Bang. Oke. Jelas banget aroma melati, demi Allah, demi Rasulullah, itu kecium aroma melati jelas malam itu. Nyanter di hidung gua sama si David. Habis nengok kencringan, mendus, kok melati ya? Dalam hati gue. Tadinya kosong nggak ada ini. Habis nengok kencringan nggak ada sesuatu. Gue nengok ke depan, ini sebelahnya teman gue. Depan gue itu nenek-nenek di depan. Sosok nenek-nenek madep ke sana. Posisi begini nih. Belakangin gue. Gimana gue gak kaget, tadi sebelumnya nggak ada apapun di situ. Dia tuh posisi masih menghadap ke sana. Bajunya lusuh gitu. Pakai kain, kayak selendang gitu Bang ya. Kayak gendong sesuatu gitu Bang. Dan ini pakai kain apa sih? Jarik apa sih? Iya, kain jarik. Nah, gitu ya, kayak gitu. Posisi kayak gitu. Rambutnya putih. Bongkok begini. Kaget lah gue kan. Tadi kan nggak ada orang. Cuk, nenek Pit. Tadi nggak ada. Ini nenek siapa? Gitu. Gue permisi nih. Misi nih. Gitu. Seperti biasa gue misi. Dia nggak nyaut Bang. Nggak nyaut. Posisi masih tadapan ke sana kan. Gue misinya nggak nengok ke muka dia. Misi nih. Gue gitu. Tapi anehnya bulu kudu gue langsung merinding. Nah kawan gue yang di belakang gue nih. Dia beranikan diri nengok ke wajah nenek-neneknya tuh. Nah, di sini kata dia nengok ke sini. Tuh nggak Bang, nenek-neneknya. Mukanya ini, udah ini celong hitam nih gini. Matanya nyala, hijau, kering gitu hijau. Rambutnya putih begini, terurai. Ini matanya kayak mata kucing nyala gimana sih Bang? Hijau,
gitu. Tapi nggak bagayung. Nggak bawa gayung. Nggak bawa gayung. Padahal waktu itu tahun 2011 nenek gayung ya. Iya. Dia nggak bawa gayung. Tapi dia bawa ini yang kain kayak seolah gendong bayi. Entah, tapi nggak ada bayinya bang. Tapi berbentuk kayak buntalan gitu. Oh. Entah dalamnya apa, gue nggak tahu Nggak gitu tahu ya dalamnya Nggak apa. tahu. Nah, setelah David itu ngeliat, teman gue si David itu ngeliat nenek-nenek itu kan, Mas, matanya nyala mas, kata dia. Kabur, gue gini kan. Udah kabur. Gak usah lo liat ini dia. Udah hirauin aja. Gue kabur bang. Mau masuk, kebetulan akses jalan rumah gue. Dikit lagi ada gang kecil, yang sepas 2 motor gitu. Gue ke kanan bang. Melipir ke kanan. Gue kabur. Oh udah gak karu-karuan, gue kenceng lari kan. Sampai rumah, gue gedor-gedor pintu. Duk. Mah, buka. Oh, bini gue nama jam segini udah tidur bang ya. Dibuka ya. Kenapa sih? Kata dia kenceng-kenceng atau itu tadi gue ketemu nenek-nenek. Di mana? Di situ. Tadi gue sama David teman gue. Dia kan kenal sama teman gue David suka main. Tadi gue sama David ketemu nenek-nenek di jalan itu. Oh, David itu mana kata dia? Oh iya, David itu mana? Tinggalan bang. Waktu gue mau samper lagi, gue mau nyamper gak takut-takut juga bang. Pelan-pelan gue mau nyamper lagi. Oh, nyamper nggak? Mana Davidnya kata dia? Dia kenal sama bini gue juga. Oh, gue mau nyamper, mau nekong ke arah gang rumah gue. Dia nongol kucuk-kucuk lemas bang. Mas, tadi aku mau lari nggak bisa kata dia. Kenapa? Kayak kaki kayak kaku kayak keikat gitu. Padahal dia udah berusaha lari, yang diakses jalan satu mobil itu, jalan sekitar satu, udah berusaha lari bang. Dan nenek itu ngejar. Begini. Ngejar. Malah lari cepat anak muda. Dan ini ngejar gitu. Gila. Gue cerita sama Randy. Dia mau masuk gang, pas masuk gang rumah gue. Dan itu sama cekikikan. Ngejar gitu. Langsung. Tapi tuh kayak, teman gue tuh udah nggak bisa gerak lagi bang. Udah saking ini lemes sok lah, apa mau gimana gitu kan. Mau minta tolong apa gitu. Udah saking ininya. Dia lemes, menurut kesaksian dari David ya, teman gue ya, setelah kejadian itu, dia udah ngeliat lagi nenek di belakang dia tuh udah nggak ada, baru dia bisa jalan bang. Dan lemes ketemu gue, dia cerita ke gue kayak gitu. Iya mas, tadi aku udah berusaha lari, nenek itu ngejar kata dia, kencang larinya. Well, logikanya nenek kayak gitu kan nggak bisa ngikutin lari kayak anak muda bang. Iya. Apalagi tahun gue masih bujang, umur masih 24, 23, 24 gitu. Itu pas masih zaman nenek gayung berarti ya? Iya, 2011 itu. Tapi perbedaannya, dia ini bawa buntelan, kain. Dan nenek gayung bawa gayung, sama tikar. Iya. Besoknya gue cerita kebetulan tetangga gue ada orang pintar, bisa disebut bang ya. Gue sebut tadi namanya, gue nggak pakai sama-sama, namanya Pak Bastian. Dia kebetulan dia, ya mohon maaf dibilang dukun lah ya, suka banyak pasien tuh kalau ada datang. Gue baru tahu dari bininya lah, dari orang sekitar kalau dia tuh bisa. Gitu. Gue curhat ke dia bang, gue ngobrol sama Pak Bas itu orang pintar. Pak, malam saya ketemu nenek-nenek kayak serem banget di situ, di jalan itu, matanya nyala, ngejar saya sama kawan saya. Itu kira-kira apa nih Pak? Nenek-nenek apa ya Pak? Masa sih? Iya. Itu di sebelah sana Pak, iya. Itu justru yang saya mau cari-cari kata dia. Emang kenapa? Itu dia petandanya kalau bunyi kincring itu dia akan ngasih, katanya sih dia bilang nih, ini menurut dia ya, wallahu alam ya. Menurut dia akan ngasih emas. Pantas gue langsung notice kayak ini bang. Waktu gue sebelum ketemu nenek-nenek itu bunyi kincring. Cering gitu. Jadi keingetan di situ gua. Masa sih Pak? Iya. Itu dia tuh bawa emas yang digendong ini. Itu saya nyari nggak ketemu. Saya malah pengen ketemu kata dia. Mau minta. Kata dia orang pintar ya, ngerti kayak hal supranatural. Masa sih Pak? Gue nongol dulu kan pikiran gue nggak terlalu ini ya. Gue denial lah kayak gitu-gitu. Masa sih Pak? Iya, itu menurut dia ya. Kalau lu minta sama dia malam itu juga, Ri, kamu minta itu, lu dikasih berapa koin emas, dikasih kata dia. Di besoknya
Hari besoknya gue mau berangkat ke kantor sore. Gue ngisi pulsa, zaman itu kan belum ada kuota data ya internet. Gue ngisi pulsa di counter di HP pulsa. Di mana gue ketemu nenek-nenek itu bang sore. Gue ngobrol sama penjaga counter pulsa itu. Kebetulan kawan gue cewek, namanya Dian. Yan, gue kemarin pulang malam kerja sama kawan gue lewat sini nih depan kontrol percis. Pas banget di polisi tidur itu, dia diri. Tuh depan dia. Masa sih? Iya. Kapan? Kemarin. Itu siapa? Yan. Itu Ri. Kuntilanak tua yang udah lama di sini. Sebelum lo ngelihat bapak gue, ngeliat dia ada genteng. Genteng tetangga rumah dia. Di situ diri. Kuntilanak tua. Kuntilanak tua. Itu di tahun 2011. Nah, disitulah gue mulai berpikir kalau nyata sosok makhluk astral itu ada. Gue udah mulai saat itu ngurangin bercandaan gue sama kawan-kawan gue tentang sosok apa cerita hantu beginilah begini. Gue kadang suka ngejek-ngejek sama kawan gue tuh satu kayak gitu. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Om Ari tentang kejadian-kejadian horor yang dialami selama dia bekerja di kantor redaksi koran. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan mau ucapin banyak terima kasih sama Om Ari. Om, thank you banget ya. Thank you banget dari Depok udah OTW ke Bekasi buat nyeritain ini. Thank you Om ya. Lewatin beberapa planet. Lah itu kan beda planet, namanya Depok Bekasi. Oke, yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Om Ari. Ini caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @lonceng misteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Ya, akhir kata gue Gilang izin pamit. Om Ari juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.